Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara melalui media ini. Hari ini kita berbicara tentang COVID-19, bukan saja hanya membawa virus, tetapi yang walaupun rasa takut itu sendiri punya tingkatan ataupun punya batasan yang berbeda-beda. Ada orang yang punya ketakutan yang sangat luar biasa takut, atau dia menjadi orang yang over proteksi. Dalam bayangannya semua menakutkan, seolah-olah virus sudah begitu sangat membahayakan, dan yang ada dalam pemandangannya adalah virus corona, atau semua sangat membahayakan. Tapi ada orang juga punya ketakutan dalam kadar normal atau yang standar. Dan biasanya orang-orang ini akan memproteksi diri sesuai dengan standar yang diharapkan oleh medis ataupun saran-saran dari kesehatan. Bahkan ada orang yang belagak tidak takut atau merasa sok berani, tapi pada kenyataannya sebenarnya orang ini bukan benar-benar tidak takut, tapi orang ini mencoba menyembunyikan rasa takut dalam tindakan yang belagak berani itu, tapi sebenarnya dalam hatinya juga ada rasa was-was. Nah, artinya bahwa setiap orang, Bapak Ibu Saudara, punya respon kepada sesuatu yang menakutkan. Nah, kita sebagai orang Kristen, apa yang menjadi sikap kita? Apa yang menjadi tindakan kita? Nah, Daud pernah menyatakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 4, dia mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Daud pernah mengatakan bahwa dia tidak akan takut bahaya. Tetapi tahukah saudara, bahwa semua orang seperti yang saya katakan tadi punya ketakutan atau punya rasa takut kalau menghadapi yang disebut namanya bahaya, apalagi bahaya itu mengancam nyawanya sendiri. Maka kita sebagai manusia yang terbatas mengharuskan kita takut kepada bahaya yang mengancam nyawa kita sendiri. Nah, itu sudah naluri kita sebagai makhluk yang terbatas. Apakah dia adalah orang yang dikenal sebagai pemberani? Apakah dia mungkin seorang yang disebut sebagai pahlawan? Apakah dia mungkin sebagai seorang intelektual ataupun orang yang berkuasa, penguasa, bahkan juga orang saleh, apalagi orang berdosa? Termasuk Daud sendiri pun pasti dalam menghadapi yang disebut bahaya yang mengancam nyawanya, pasti akan mengalami sebuah ketakutan. Alkitab juga pernah menjelaskan kepada kita, Yesus sendiri saudara, waktu mau menghadapi kematiannya, di mana dia akan disalibkan di Bukit Golgota, dia menyatakan apa yang sedang dialami dalam hati. Nah, kalau kita membaca saudara, dalam Matius 26 ayat yang ke-38, di sana dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini merupakan gambaran apa yang sedang berada di dalam hati Yesus pada saat dia menghadapi yang disebut maut ataupun kematian. Nah, kalau begitu, kalau semua orang juga mengalami sebuah rasa takut dan ketakutan menghadapi sebuah bahaya, apalagi itu mengancam nyawa. Kalau semua orang takut terhadap bahaya, kenapa Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya? Apakah pada saat itu Daud sedang berpura-pura? Atau dia sedang bersandiwara? Atau dia sedang berbohong supaya kelihatan dia hebat? Jawabannya tidak. Daud sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia tidak takut bahaya. Tetapi ketidaktakutan Daud kepada bahaya bukan karena dia menghadapinya berdasarkan kekuatannya, kekuasaan, kemampuan, atau karena dia punya pengawal, punya juga kerajaan yang begitu kokoh dan kuat. Maka ketika ada bahaya
ketika dia berada dalam lembah kekelaman lalu dia tidak takut bahaya. Tapi jelas yang membuat Daud tidak takut berjalan dalam lembah kekelaman, dia mengatakan karena Allah menyertainya. Karena dia berjalan bersama dengan Allah. Jadi dapat kita mengerti bagaimana saudara spirit ketakutan yang ada pada Daud hilang ketika dia menyadari Allah menyertainya. Ketika dia menyadari bahwa Tuhan bersama dengannya. Sama seperti seorang anak kecil yang takut oleh karena anjing yang menggonggongnya. Akan tetapi ketika dia melihat ayahnya menghampirinya, maka rasa takut itu sendiri berubah menjadi keberanian. Sehingga pada saat ayahnya datang, dia menjadi tampil gagah berani dan ikut menghalau anjing itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa anak ini yang tadinya begitu ketakutan lalu sekarang kok jadi gagah berani? Karena pada saat ayahnya tidak ada bersama dengan dia, yang menjadi pusat perhatiannya adalah anjing yang menggonggongnya yang dia anggap membahayakan hidupnya. Tetapi ketika ayahnya datang, dia tidak lagi mengarahkan pandangan perhatiannya kepada anjing itu, tetapi sudah mengalihkan pandangan dan perhatiannya kepada bapaknya atau kepada ayahnya. Maka dia menaruh keyakinan sepenuhnya kepada ayahnya. Sehingga keyakinan itu yang menenggelamkan rasa takut itu sendiri. Dan dia dengan gagah berani menghalau anjing itu bersama dengan ayah. Anjing itu mungkin masih tetap menggonggongnya. Tetapi karena dia tahu bahwa dia sudah bersama dengan ayahnya, maka rasa takut itu tadi tidak lagi menghantuinya. Karena yang dia pastikan adalah ayahnya ada bersama dengan dia. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya bahwa kita tidak sendiri. Ada Allah yang menyertai kita, ada Allah yang bersama kita. Allah tahu apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini yang kita hadapi. Tapi yang harus kita pastikan adalah adakah kita menghadapinya bersama Allah atau kita sedang menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita menghadapinya bersama dengan Allah, tentu kita tidak akan pernah menjadikan COVID-19 ini menjadi ketakutan yang membuat kita terkungkung dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tapi masalahnya sekarang adalah apakah kita sudah benar-benar berjalan bersama Allah atau berada dalam penyertanya. Ini menjadi penting, Bapak Ibu. Sebab kalau kita memang tidak berjalan bersama dengan Allah, kalau Allah tidak menyertai kita, ya bagaimanapun kita mengatakan, aku tidak takut. Sekeras apapun kita bicara, aku tidak takut. Tapi kita sebenarnya sedang menipu diri kita. Bahwa sesungguhnya kita sedang berada dalam ketakutan. Tapi kalau orang yang sudah memastikan hidupnya bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan sama seperti Daud, dia tetap melewati yang namanya lembah kekelaman. Lembah kekelaman tidak sirna begitu saja. Atau dia tidak berjalan dalam lembah kekelaman. Dia tetap berjalan di sana. Tetapi rasa takut itu tadi berubah menjadi sebuah keyakinan. Sebuah peneguhan yang membuat dia begitu mantap menghadapi lembah kekelaman itu. Nah, sama seperti kita hari ini. COVID-19 mungkin masih tetap beberapa saat akan kita hadapi. Tapi persoalannya bukan seberapa lama atau seberapa singkat. Atau apakah ini harus dengan segera berakhir atau tidak. Tetapi yang harus kita pastikan adalah adakah kita disertai Allah? Adakah kita bersama-sama dengan Allah? Ini adalah yang menjadi perenungan kita hari ini. Kalau kita selama ini tidak berjalan bersama dengan Allah, biarlah COVID-19 ini atau coronavirus ini mengingatkan kita untuk kembali membangun hubungan kita dengan Allah. Sebab mustahil orang yang mengatakan atau yang berteriak, aku tidak takut, aku disertai Tuhan. Tapi kalau dia tidak punya hubungan yang baik dengan Allah,
Mustahil orang ini adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Maka saudara, kalau zaman sekarang atau pada saat ini kita sedang disarankan untuk tinggal di rumah saja atau stay at home, ini waktunya bagi kita untuk beristirahat dari segala kesibukan kita selama ini, untuk kembali merenung, untuk kembali mengambil kesempatan membangun mesbah keluarga, mesbah pribadi, supaya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, sampai kita benar-benar mengalami penyertaannya, mengalami kebersamaan dengan Dia. Bukan hanya sebuah statement, tapi sebuah kenyataan, di mana peneguhan itu ada di dalam hati, bukan ada dalam ucapan, tapi benar-benar ada sebuah peneguhan dalam hati. Aku tidak takut bahaya, karena Allah menyertaiku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu juga saya jelaskan kepada kita, orang yang tidak takut akan bahaya, orang yang tidak takut akan coronavirus ini, bukan berarti menjadi orang yang sembrono, tidak ikut aturan atau tidak mau diatur. Kalau pemerintah pada saat ini menyarankan kita untuk tinggal di rumah saja, atau kita harus mengambil sikap social distancing, kita mesti physical distancing, karantina, ataupun menjaga jarak dengan yang lain. Nah, kita harus tetap ikut, supaya kita juga ikut berperan untuk mengakhiri ataupun menghentikan epidemi COVID-19 ini. Tapi harus kita pastikan, hal itu bukan karena kita ketakutan, tapi karena kita mau berperan sebagai anak-anak Tuhan yang disertai Tuhan. Bagaimana supaya ini dengan sesegera mungkin akan berakhir. Maka kita juga harus ikut aktif, harus ikut berperan, tidak menjadi orang yang sembrono dan juga sembarangan melanggar aturan. Tetapi yang saya maksud di sini adalah, kalau coronavirus ini saudara hanya menyerang yang disebut fisik kita, kesehatan jasmani kita, tapi ketakutan saudara bisa menyerang jiwa bahkan roh kita. Itu sebabnya yang harus kita pastikan adalah, adakah Allah bersama kita? Adakah kita berjalan bersama dengan Allah? Sama seperti Daud. Itu sebabnya masa-masa ini adalah masa perenungan bagi kita. Mari kita jangan buang-buang waktu. Saya berharap semua kita dimanapun kita berada, siapapun kita, ini adalah momentum yang terbaik bagi kita untuk kembali membangun hubungan kita dengan Allah. Dan COVID-19 mengingatkan kita kembali, dengan siapakah kita berjalan selama ini. Kalau kita belum berjalan bersama dengan Tuhan, mari, ini waktunya kita untuk kembali kepada Dia. Kembali, ini waktunya untuk berubah, ini waktunya untuk bertobat, ini waktunya untuk kita mulai mengembalikan ataupun membangun hubungan yang baik dengan Allah. Oleh sebab itu, saya berharap renungan ini bisa mengingatkan dan menyadarkan kita kembali. Tidak ada hal yang bisa kita perbuat selain harus membangun hubungan yang dekat, erat, dan intim dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.